Ruqyah itu identik sama yang namanya dunia klinik, dunia jimat. Nah, nanti di situ kita bahas. Dan karena di sini ada bapak-bapak, saya mohon maaf sebelum minta izin bapak-bapak untuk duduk di sini nyampein materi karena mungkin bapak-bapak lebih baik ilmunya dari saya, tapi saya sebelum mohon izin untuk saya menyampaikan sedikit apa yang saya tahu. Dan kemarin modulnya udah di itu. Oh, tapi udah nanti kalau misalnya itu buat pegangan aja. Jadi kemarin udah dikasih modul, file modul. Itu file modulnya itu apa ya namanya? Panduan sih, sekedar panduan. Jadi tentang gimana tata cara untuk ruqyah. Nah, di sini nanti akan kita bahas secara ya nggak secara detail banget ya, karena kalau secara detail banget Anda juga masih belajar, saya juga masih belajar untuk bisa menguasai lebih detail lagi. Tapi seenggaknya sekedar sharing. Apa itu ruqyah? Ada berapa macam tentang ruqyah? Ada ruqyah syariah, ada ruqyah syirkiyah. Ada yang lebih banyak juga ciri-cirinya nanti kita akan bahas. Nah, sebelumnya ini berarti nggak ada yang takut ya. Nah, biasanya soalnya kalau pelatihan ini training atau sharing, nanti ketika praktek akhwat duluan tuh yang mulai ada reaksi biasanya. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, karena di sini kita sifatnya sharing, kita sifatnya adalah untuk pelatihan, bukan untuk ruqyah massal. Karena kita nanti prakteknya adalah ruqyah mandiri. Kita ruqyah mandiri. Kecuali nanti kalau kita adakan kegiatan untuk ruqyah massal, untuk ngundang 1.000 orang di masjid ini gitu kan, kita ruqyah rame-rame, ya itu boleh lah gitu. Di sini kita sharing session aja. Yang pertama yang mau saya bahas adalah, ini sebelumnya saya mau tanya dulu, sebelumnya udah ada yang pernah tahu tentang dunia ruqyah? Dari bapak-bapak? Belum ya? Mas-masnya? Ada yang belum? Kira-kira apa sih ruqyah tuh sebenarnya? Coba masanya siapa namanya? Muhammad Ramadan Arif. Muhammad Ramadan. Panggilnya Ramadan aja ya? Ramadan. Ya. Ruqyah itu apa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau saya masih awam untuk masalah ruqyah ini. Yang saya sepengetahuan saya, ruqyah adalah upaya yang dilakukan oleh seorang peruqyah yang memiliki ilmu ruqyah untuk mengeluarkan hawa-hawa negatif yang ada pada diri objeknya seperti jin ataupun makhluk negatif lainnya, dan berupaya untuk memurnikannya daripada objek tadi agar terbebas. Ya, jadi itu pengertian secara gamblang lah ya. Secara gamblang. Kalau bapak, maaf, bapak yang tengah? Belum. Kalau bapak, maaf, namanya siapa bapak? Alimi. Oh, kira-kira apa pak? Iya. Wah. Kalau menurut saya ruqyah adalah untuk mengeluarkan istilahnya makhluk-makhluk yang masuk ke dalam diri manusia dengan cara yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Oleh Allah dulu pastinya. Dan Rasulullah SAW. Iya. Karena setan juga kan masuk lewat peredaran darah. Nah, itu kemudian dikeluarkan dengan cara yang satu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi seenggaknya sedikit ada gambaran ya tentang pengertian tentang ruqyah. Maksudnya adalah ruqyah yang akan kita lakukan itu seperti apa, dengan tujuannya seperti apa gitu. Tapi ada yang perlu saya tambahin, bahwa sebenarnya arti dari ruqyah itu adalah mantra. Dalam bahasa Arab, ar-ruqa diambil dari kata ruqa atau ruqyah. Kita biasa mendengar ruqyah. Nah, orang-orang pada zaman jahiliyah itu sudah biasa melakukan ruqyah. Bahkan ketika sudah ada Rasul pun, maka tapi Rasul juga tidak melakukan ruqyah karena ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi akidahnya Nabi Muhammad.
gitu. Nah, karena ruqyah yang dikenal pada zaman jahiliyah dulu adalah ruqyah yang syirkiyah atau ruqyah yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Kayak kita pasti tahu tentang sejarah kayak ketika sebelum Islam itu benar-benar berkembang, ada patung-patung berhala di sekitar Ka'bah. Ya, betul kan? Nah, patung-patung berhala itulah yang menjadi sesembahan. Ada Lata, ada Uzza dan sebagainya. Nah, mereka itu ketika meruqyah seorang, contoh orang yang kena epilepsi, kena ayam, dia ruqyah dengan bawa bukhur atau minyan atau wangian yang lainnya, sambil menyebutkan ya Lata, ya Uzza, sembuhkan, ya Lata, ya Uzza, sembuhkan. Sembuh nggak kira-kira? Sembuh, tapi sembuh dengan bantuan jin, ya. Dengan bantuan jin ifrit itu. Kalau kita biasa bilang karena derajatnya Lata, Uzza ini sudah dianggap Tuhan, ya ana sih menyimpulkannya sudah derajatnya seperti jin ifrit. Sembuh sih sembuh, cuma dengan cara yang tidak diajarkan gitu, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi dan tidak disesuai dengan apa yang menjadi kaidah-kaidah keislaman. Nah, kalau dalam bahasa Sunda dijampe. Dijampean ya Pak ya, benar ya. Kalau bahasa Jawanya montro. Nah, jadi harus hati-hati. Dan kadang ruqyah ini juga mengandung, yang pertama tadi adalah ruqyah syirkiyah. Kita udah tahu sejarah awalnya. Ruqyah syirkiyah itu udah dilakukan dari zaman Nabi Muhammad itu sebelum dilantik sebagai nabi sama Allah. Bahkan ketika Nabi sudah dilantik atau sudah diutus menjadi Rasul, Muhammad itu sudah diutus menjadi Nabi ketika usia berapa? Nabi Muhammad umur 40. Nah, ketika pada saat itu barulah ruqyah itu diajarkan sama Nabi secara benar gitu. Nah, gimana sih? Nah, sementara ruqyah secara syar'iyah, kalau bahasa kesyirikannya adalah mantra, kalau kita adalah doa. Jadi kalaupun kita berdoa nih, ada satu doa yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'u. Nah, doa itu pun bagian dari ruqyah. Tapi kalau Nabi yang berdoa, doa seperti itu langsung Allah kabul pasti. Kalau anak masih perlu mungkin 1 juz aja masih kurang tapi baca ayat 1 juz gitu kan. Nah, yang perlu menjadi keyakinan bahwa kita adalah yang perlu kita perbaiki dan perlu kita kenali adalah tentang perbedaan ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyahnya itu. Sekarang kita bahas masalah ruqyah syirkiyahnya dulu, biar nanti kita ke klimaksnya itu lebih enak ya. Klimaksnya lebih enak, yaitu klimaksnya adalah ruqyah syar'iyahnya. Ruqyah syar'iyah tadi kita udah pelajari, udah ada sebelum Nabi Muhammad itu diutus sebagai nabi. Bahkan sampai sekarang itu pun masih ada. Kayak kemarin viral video di gedung MPR, ada orang pakai baju hitam duduk bersila. Astagfirullahaladzim. Ya, katanya mau undang Nyi Roro Kidul untuk mengamankan pelantikan presiden. Nah, ini yang sebenarnya harus kita luruskan, bahwa siapa sih Nyi Roro Kidul itu? Kalau dalam bahasa syariatnya, Nyi Roro Kidul itu kan yang kita kenal itu punya kekuatan besar gitu, menguasai lautan. Astagfirullahaladzim. Katanya menguasai lautan, tapi sebenarnya dia adalah jin ifrit. Nah, jin ifrit ini juga nanti bisa kita ruqyah, cuman level tahap meruqyah orang yang kemasukan jin ifrit ini agak susah dan harus orang yang punya tingkat keimanan sama ketakwaannya yang tinggi gitu. Karena gimana pun juga jin ifrit ini adalah ibaratnya tuh apa ya, kalau bahasa sekarang ya, generalnya jin, punya pangkatnya tinggi, kekuatannya tinggi. Tapi ifrit itu bukan nama, ifrit itu gelar. Ifrit itu gelar. Nah, ini adalah ruqyah syirkiyah. Ciri-cirinya ada yang tahu kira-kira? Ada kita sering sharing aja. Apa sih ciri-cirinya gitu? Ruqyah syirkiyah, yang ruqyah yang mengandung kesyirikan. Yang pertama adalah ruqyah itu tidak sesuai dengan ajaran dari Rasulullah SAW. Yang kedua, ruqyah itu ruqyahnya nggak memakai ayat-ayat Al-Quran dan nggak memakai doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ataupun
tidak menggunakan doa-doa yang ditujukan sama Rasulullah ke Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, biasanya kalau seumpama ada orang yang terkena sihir, biasanya ditanya tuh nama ibunya. Ini contoh, Indra, ente binti siapa, ibunya siapa? Kenapa sih harus binti ibunya gitu? Karena ini akan membuat fitnah buat manusia. Karena orang yang di binnya bukan ke bapaknya tapi ke ibunya adalah orang yang nasabnya dari perzinahan. Betul ya Pak ya? Kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Setahu saya begitu. Nasabnya kalau misalnya dijatuhkan ke ibunya, binnya ya, kalau kita nyebutnya binnya, kalau ditanyakan ibunya, itu artinya membuat fitnah untuk sebagai anak zina. Itu salah satu jalannya kesukaannya setan. Makanya kita harus hati-hati. Yang kelima adalah talbisul haqqo bil batil. Jadi mencampur adukan antara yang hak sama yang batil. Betul. Kayak gimana sih contoh? Ada yang pernah tahu yang namanya Semar Mesem? Nah, kira bapak-bapak biasa tahu nih. Nah, Semar Mesem itu adalah media pelet. Astagfirullahaladzim. Pelet untuk mengikat lawan jenis. Siapapun bisa, akhwat, ikhwan bisa menggunakannya. Cuman resikonya adalah kalau dia nggak kuat ngamalin, bisa gila, bisa stres. Mantra Semar Mesem ini yang dulu pernah saya pelajari. Jujur aja dulu saya juga pernah mempelajari kejauhan-kejauhan kayak gitu. Mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Doanya itu Bismillahirrahmanirrahim, pakai basmalah. Yang kedua syahadat. Baru yang ketiganya adalah ingsun amatak aci usi aci Semar Mesem. Dan masa dilanjutin deh. Nanti dipraktekin deh. Nah ini yang bahaya. Meskipun awalnya menyebut Bismillah, yang kedua adalah menyebut syahadat. Tapi yang ketiganya ketika kita meminta dengan niat membaca Semar Mesem, aku niatkan untuk si fulan agar tertarik padaku, intinya gitulah ya dalam bahasa Jawa promanya. Niatnya berbeda. Ini ada sering debat nih, saya sering debat sama orang-orang yang mohon maaf ya, sebutnya adalah dukun. Astagfirullahaladzim. Dukun yang ada di marketplace Facebook, mereka jualan di marketplace. Hati-hati sekarang. Kalau bapak-bapak atau teman-teman di sini buka marketplace Facebook, suka kelihatan ada yang jual minyak sebotol begini. Pernah ngeliat? Ada yang pernah ngeliat? Ya. Kalau nggak ada yang tulisan Arab-Arab gundul dicampur terus ada minyaknya, ada keris Semar Mesemnya. Ya isim, model isim. Namanya isim. Atau kita biasanya nyebutnya raja atau wafak. Nah itu juga nggak boleh. Nah itu bagian dari ruqyah syirkiyah. Jadi mantra, ruqyah itu sebenarnya adalah mantra yang memang kita tujukan untuk khusus gitu. Bahkan untuk menyembuhkan pun iya menyembuhkan. Jangan salah, banyak zaman sekarang yang lagi viral di Facebook siapa ya? Yang di YouTube ibu-ibu tuh namanya Nyai apa? Nyai gitu ya panggilannya ya. Ya pokoknya kayak gitu dah. Nyai Jasimah. Pokoknya yang ada di viral, dia lagi viral ngobatin gitu. Nah cuman yang kemarin saya tangkap terlalu banyak berkomunikasi dengan jinnya. Nah itu yang nggak boleh. Kalau misalnya dia melakukan ruqyah secara syariah, membaca kalamullah, membaca Asmaul Husna, diniatkan untuk kesembuhan, dan kita bacakan ayat Al-Quran karena memang itu petunjuknya. Tapi ketika terlalu banyak komunikasi sama jin, apalagi nggak sampai baca ayat Al-Quran, nggak sampai baca doa, nggak sampai ada wudhu, nah itu yang bahaya, itu yang harus kita hindarkan akidahnya. Jadi itu tadi beberapa ciri ruqyah syirkiyah. Atau ada lagi ruqyah yang bacaannya nggak jelas. Entah dia baca apa, komat kamifnya gimana, tiba-tiba dia teguk air sembuh. Ya Allah. Itu banyak masih ada. Ini teman-teman, bawa-bawa sini juga sekarang kalau zaman medsos ya kita harus benar-benar waspada, kita harus benar-benar hati-hati. Kadang ada orang yang atas namakan ilmu hikmah sampai dia menjual minyak pelet, sabuk kekebalan, rompi kekebalan dan lain-lainnya. Waktu itu saya pernah ngajar di SMA Yadika sebagai guru komputer. Kebetulan
yang namanya sekolah biasa ada razia rutin gitu ya Pak ya. Ada razia rutin. Ketika dibongkar salah satu tas dari siswa, itu ada rompi raja. Iya Allah. Rompi raja warna hitam, ada rajanya dengan beberapa simbol yang anak bilang sih simbol sihir ya. Astagfirullah. Jadi kayak modelnya ada bintang terbalik sama lambang Israelnya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bagian dari simbol-simbol sihir. Ketika ditanya, kamu dapat dari mana? Dapat dari ustadz. Ustadz siapa? Kenapa mau pakai beginian? Ya buat jaga-jaga Pak. Buat jaga-jaga tuh bukan begini. Kalau kamu mau jaga-jaga, belajarlah bela diri yang benar. Belajarlah bela diri, bukan seperti ini. Nanti kamu malah sombong, malah syirik jadinya. Nah, kenapa bisa jadi syirik? Padahal itu ada tulisan Arabnya. Padahal itu cuma kita tuh, oke, orang-orang pada bilang boleh kok pakai ini, boleh kok pakai atau ini cuma perantara gitu. Dia perantara, hati kita tetap ke Allah. Nah, sementara bagaimana dengan dalil yang Rasulullah sampaikan melalui hadisnya? Inna ruqa' wa tiwalah wa tamimah syirkun. Sesungguhnya ruqyah itu pelet dan jimat-jimat yang digantungkan itu adalah kesyirikan. Nabi sendiri sudah menjelaskan bahwa itu adalah kesyirikan. Dan maksud dari jimat di sini adalah menyangkut seluruh yang diritualkan. Benda yang diritualkan, kemudian kita yakin benda itu bisa bawa manfaat atau kemaslahatan. Dan kalau kita nggak bawa, kalau kita tinggal, kita yakin kita akan dapat sial. Itu bendanya, kayak begitu. Jadi jimat itu seperti itu. Itu yang harus kita waspadai. Kadang orang bawa ini tuh ilmu hikmah, ini ilmu hikmah, ini ilmu hikmah. Nah, ketika ditanya ilmu hikmah itu seperti apa sih sebenarnya? Gitu. Saya sendiri bukan orang pesantren, gitu. Tapi ketika mempelajari ilmu hikmah, apakah benar ilmu hikmah sesuai ajaran Islam itu yang mohon maaf mengajarkan tentang raja, wafak, isim, tentang pelet, tentang kekebalan dan sebagainya? Sementara tidak ada satu hadis saya temukan Nabi Muhammad itu punya ilmu kebal. Nabi Muhammad itu ketika perang tergores badannya sama pedang, berdarah, kepukul mukanya, patah giginya. Apakah itu bisa dibilang kebal? Khalid bin Walid, tentara Allah, pedangnya Allah katanya, sebutannya pedangnya Allah, masih bisa mengalami luka. Umar bin Khattab, sahabat paling dekatnya Rasulullah, meninggalnya ditusuk dari belakang. Sama siapa namanya itu? Orang Syiah. Hah? Orang Syiah. Iya. Anu juga saya juga lupa tuh namanya yang bunuhnya itu Abu Luqluq. Abu Luqluq. Umar bin Khattab yang paling dekat sama Rasulullah, yang kurang ilmu hikmah apalagi yang tiap hari nempel sama Rasulullah, ditusuk dari belakang, sekarat meninggal. Nah, sekarang ada orang pakai rompi atau pakai jimat-jimat atau dimantrai badannya, diisi, dibacok, kebal, banyak video-videonya. Tapi ketika disuruh jihad, tar dulu, kita nggak ada kekuatan hukum, jangan menjihad-jihad aja, ngeri. Tapi bubarin pengajian bisa gitu. Itulah yang namanya ruqyah syirkiyah. Jadi kita harus hati-hati. Kalau ada yang tidak sesuai dengan bacaan-bacaan atau dengan ajaran-ajaran yang diajarkan sama Rasulullah, kita tinggalin dan segera kita bertobat. Kalau kita pernah datangin dukun, contoh, saya sakit, tolong sembuhin saya, tolong sembuhin saya, diritualin sampai ketika itu di ritualnya ada yang pernah ngadu ya, saya salah satu pasien pernah datang, ketika itu dia bilang, saya udah keluar duit banyak, udah hampir 30 juta saya keluar, cuma sering saya bolak-balik ke sana tapi kok nggak ada perubahan. Disuruh beli ada yang pernah dengar di sini, Bapak mungkin pernah dengar bahwa Bapak namanya minyak Pauli Basawa. Jadi minyak itu fungsinya di dalam tabung warna-warni, ada warna hijau, merah, biru, macam-macam. Dia disuruh beli minyak itu aja harganya 10 juta. Katanya yang nawarin, mohon maaf Ustaz, gitu, bilangnya Ustaz, ini sudah diwirit gitu, minyaknya sudah diwirit. Kalau kita tanam di rumah,
insya Allah rumahnya bebas dari gangguan jin, bebas dan penyakitnya bisa sembuh. Selang berapa bulan belum sembuh, dia balik lagi ke ustadz yang ngasih minyak itu. Katanya, oh bu masih kurang, harus beli lagi. Saya bikinin lagi, saya beriin lagi, besok balik lagi. Pokoknya bilang saya waktu itu udah habis hampir 30 juta, saya udah gak punya duit ke bank. Ya udah, kebetulan karena kasus yang seperti itu, saya ajak ketemu sama salah satu guru saya yang di Cengkareng. Ya udah yuk kita ikut saya gitu, saya bilang gitu. Ketika ditanya, oh ternyata berobatnya itu tidak sesuai. Sementara ruqyah yang syariah, kita tuh sifatnya nggak mau menyusahkan marki itu adalah orang yang beruqyah ya, atau pasien. Kalau orang yang meruqyah disebutnya roki. Kita tuh nggak mau menyusahkan, karena Nabi sendiri, Islam sendiri ngajarin kita bukan untuk menyusahkan. Kita bantulah orang, kita bantu. Kalau misalnya emang dia butuh doa, memang dia karena kena sihir, ya udah kita obati, kita doakan gitu, dengan cara yang memang nggak menyusahkan. Ya akhirnya kita ruqyah, mau nggak mau kita juga harus datengin ke rumahnya. Jadi apa yang udah digali itu kita bongkar lagi, kita angkat, kita hancurkan, kita bakar semua. Dan apa yang udah dikasih kita bakar. Dan harus diingat di sini proses ruqyah itu nggak bisa berjalan dalam waktu sehari doang. Ada yang berjalan sehari bagus, alhamdulillah. Tapi intinya adalah kita perlu tingkat kesabaran yang luar biasa, terlebih dari diri marki sendiri. Gitu. Makanya ketika kita bacakan ruqyah syariah, banyak yang kesurupan itu karena memang jin itu nggak suka. Mereka itu memang nggak suka dengan bacaan Al-Quran. Untuk jin kafir dan jin munafik, berbeda dengan mereka yang jin muslim. Tapi kalau jin muslim, mereka nggak akan mau untuk masuk ke dalam badan manusia, kecuali ada beberapa faktor. Nanti saya jelasin faktornya itu apa aja sih. Kok bisa ada jin muslim yang dia tuh masuk ke dalam badan manusia. Nah jadi intinya adalah, untuk yang pertama ini, pembahasan yang pertama adalah ruqyah itu apa sih dan gimana perbedaannya. Intinya kalau ruqyah yang syariah, baliknya adalah ke Al-Quran, baliknya adalah ke sunnah Rasulullah. Kalau lari dari itu, dikasih benda ini, percaya sama ini, jangan dipercaya. Maka itu adalah bukan tuntunan yang syar'i. Nah, rame di depan. Masuk. Saya minum dulu ya. Yang disik masuk orang. Apa? Masuk. Ambil sih. Masuk nggak? Duduk orang. Oke, kita lanjut. Kalau tadi cara-cara ruqyah syariah atau ciri-ciri dari ruqyah yang mengandung kesyirikan itu tidak bertuntun kepada Rasulullah, nggak bersumber dari Al-Quran, maka kebalikannya kalau ruqyah syariah pasti bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari hadis Nabi SAW. Dan bacaan yang dibacanya juga jelas, jahar, maksudnya jahar. Jadi ketika kita membaca, benar-benar nih yang dibaca adalah ayat Al-Quran. Nah ketika di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang bertanya sama Rasulullah, oh ya mohon maaf, saya sebelumnya ada yang kurang. Hukum asal ruqyah itu adalah syirik, nggak boleh. Seperti hadis yang tadi sudah disampaikan, innar ruqa wat tiwalah wat tamimah syirkun. Ruqyah itu adalah bagian dari kesyirikan. Karena itu ruqyah dari ruqyah syirkiyah tadi. Tapi ketika Rasulullah didatangi dengan sama seorang sahabatnya bahwa dia pernah meruqyah seorang kepala suku dengan membaca Al-Fatihah dan kepala suku itu sembuh. Terus kata Rasulullah, lanjutkan, nggak apa-apa. Jadi itulah cara meruqyah. Dan Rasulullah sendiri diruqyah sama malaikat Jibril. Ketika Rasulullah pernah terkena sihir, disihir sama orang-orang Yahudi, Rasulullah waktu itu. Sekelas Rasulullah aja masih bisa terkena sihir, bagaimana kita gitu kan? Kalau kita nggak bisa membentengi diri. Nah, terus kapan sih orang itu harus diruqyah?
Tadi dari Bapak sang Ramadan juga udah sedikit menyampaikan tujuan dari ruqyah itu ya Pak ya. Tujuan dari ruqyah adalah untuk mengeluarkan hawa-hawa negatif, untuk mengeluarkan jin dan yang lain-lainnya gitu. Dan itu benar. Dan itulah saat-saat orang itu harus diruqyah. Itulah saat-saat orang itu harus diruqyah. Yang pertama, orang yang diruqyah harus diruqyah adalah orang yang pernah atau masih memakai jimat. Kira-kira di sini, mohon maaf sekali lagi, masih ada yang pakai jimat. Kalau masih ada yang pakai jimat, kalau rela untuk dikumpulkan dan dihancurkan, lebih baik kumpulin sekarang untuk dihancurkan sekarang. Tapi kalau misalnya nggak ada, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah yang kedua adalah orang yang pernah mengamalkan amalan-amalan yang memang untuk mencari kekuatan, untuk mencari penglarisan, untuk mencari kekebalan, untuk mencari kewibawaan. Karena dulu waktu saya mempelajari kitab Mujarobat, jadi hal-hal itu tuh ada. Contoh saya pernah mengamalkan untuk kekuatan. Jadi ketika saya mukul orang itu pingsan kalau nggak saya pukul lagi. Astagfirullah. Sekali pukul Pak, benar. Di waktu itu saya udah praktekkan. Karena lagi keselnya sama orang itu, saya gampar dia, pak, dan itu dia pingsan. Kalau saya nggak mau bangunin dia nggak bakalan bangun. Jadi saya gampar lagi, cuman gampar pelan untuk membanguninnya. Itu syaratnya. Wiridnya apa yang dibaca? Diambil dari Al-Quran. Inna batoshtum jabbarin, dari Quran surah Al-Hadid. Ayatnya nggak usah dikasih tahu dah. Nanti juga kalau sering tilawah, biasa ntar kebaca ayatnya. Inna batoshtum jabbarin. Dan ini di luar, benar di luar tuntunan syariat. Jadi ketika kita mengamalkannya itu, kita masih duduk tahiyat akhir. Sebelum salam, kita baca inna batoshtum jabbarin itu sebanyak 50 kali. Jadi orang lain keluar jamaah, kita masih yang lain udah salam, kita masih posisi belum salam. Dan ini menyalahi aturan salat berjamaah ya Pak ya. Kalau salat berjamaah kan kita harus mengikuti imam ya. Kalau kita nggak mengikuti imam, kita udah nggak sah. Betul. Dan ini saya pernah mempelajari dulu dan alhamdulillah masih selamat, masih Allah kasih hidayah. Dan dulu juga hampir gila saya pelajarin kayak gitu. Karena ya namanya masih anak-anak SMP menuju STM, begitu saya anak STM, anak otomotif, anak STM kemarin lagi viral gitu kan. Saya anak STM, kalau misalnya ketemu yang begitu-begituan, jadinya kan tergerak gitu, pengen lah gitu. Udah gitu saya belajar nggak ada guru, tiba-tiba nemu aja kitab Saripati Mujarobat, baca amalan-amalannya, ada amalan buat pelet, amalan buat ini. Dan saya juga pernah dari kitab itu pernah wiridin wiridnya. Jadi ketika pengen menulis rajah atau wafak, itu cuman kita niat kita emang anjurannya sih kayak ambil wudu, terus kita baca basmalah. Itu tiba-tiba tangan saya kayak nulis sendiri, saya aja nggak sadar itu nulis apa. Astagfirullah. Dan ini saya bilang nih teman-teman saya ini buat begini, ini buat begini. Cuman jangan, ini buat gua aja lah. Saya gituin. Padahal ritualnya susah. Ya. Alasannya ritualnya susah. Padahal jin itu kalau udah bekerja sama-sama kita, ritual yang paling ringan pun dia mau ngabulin apa yang kita minta. Karena kita udah bersekutu sama jin. Kita udah bersekutu sama setan. Kita udah bersahabat. Gitu. Terus ada lagi amalan untuk mendatangkan raja jin. Baca surah Al-Jin 10 kali tengah malam, sepertiga malam. Bukannya saya sholat tahajud malah ngamalin gitu, ketika dapur gubrak suara datang, saya langsung tutup selimut nggak berani. Beneran. Itu niatnya salah. Padahal jin itu ketika kita membaca Al-Quran, jin itu pasti mendengar. Karena jin itu ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Cuman kita nggak bisa melihat dia. Jin itu kita nggak bisa melihat dia. Nah makanya turunlah surah Al-Jin. Di ayat pertama dijelaskan bahwa dikatakan jin sekelompok jin itu mendengar bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Disitulah banyak jin yang masuk dalam Islam melalui Rasulullah gitu.
Jadi bukan berarti kita khusus membaca surah Al-Jin kita mendatangkan raja jin. Ternyata kalau dikaji lagi, baca surah apapun, jin itu pasti ngedenger kita, pasti ngehampirin kita. Terlebih kalau dia jin muslim, bacaan kita enak. Contoh kayak Syekh Al-Afash, bacaannya kan enak kan? A'udzubillah, wah nggak bisa dah gitu dah. Itu Pak Ana yakin pasti ada jin muslim di sekitarnya yang mendengarkan bacaan dari Al-Quran. Karena mendengarkan Al-Quran itu kan kita berpahala, dapat pahala. Jadi jin muslim itu mereka berburu berlomba-lomba untuk mengejar pahala itu. Dan mereka di alamnya mungkin wallahu a'lam bishawab, mereka juga mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Makanya kita nggak heran kalau ada orang kesurupan tiba-tiba baca Al-Quran lagi. Yo. Kita baca surah Qul-Hu contoh, ada malah baca surah Al-Imran yang kesurupan ya. Itu nanti kita bahas, nanti kita training lagi. Mungkin kalau sebenarnya kalau untuk pelatihan ruqyah itu kita bahasannya sehari itu panjang, pembahasannya panjang benar. Nah, tadi orang yang pertama kapan harus diruqyah adalah orang yang punya jimat. Yang kedua adalah orang yang punya khodam.